Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama itu saya sendiri yaitu Aidil Adha dengan NIM 230290001. Kemudian ada Fitri Manasution dengan NIM 230291009. Kemudian ada Wulan Safitri dengan NIM 230291015. Kali ini kami akan membahas tentang kegiatan pendukung BK. Sebelum masuk ke topik pembahasan, kita harus mengetahui dulu apa itu kegiatan pendukung BK. Kegiatan pendukung BK adalah kegiatan pelayanan yang memungkinkan diperolehnya data, informasi, dan dukungan untuk kelancaran dan keberhasilan layanan bimbingan dan konseling kepada peserta didik. Kegiatan ini bersifat preventif, kuratif, dan pengembangan. Maksudnya adalah Maksud dari preventif itu adalah mencegah timbulnya masalah pada peserta didik melalui pengumpulan data, penyusunan program, dan pengawasan. Kemudian maksud kuratifnya ada yaitu membantu menyelesaikan masalah yang sedang dialami siswa dengan informasi yang akurat dan menunjukkan yang tepat. Kemudian maksud dari pengembangan adalah menunjang pengembangan potensi peserta didik secara optimal, seperti dengan menyusun program pengembangan diri berdasarkan minat dan bakat. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi instrumentasi. Aplikasi instrumentasi adalah kegiatan dalam bimbingan dan konseling yang menggunakan instrumen tes dan non-tes untuk menggali data tentang potensi, minat, kepribadian, masalah, dan lingkungan siswa. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh tentang kondisi siswa dan menjadi langkah awal sebelum layanan BK lainnya diberikan. Hal yang harus dipertimbangkan pada aplikasi instrumentasi yang A. Instrumen harus sahih atau valid dan andal atau reliable. Yang B. Pemilihan dan penggunaan instrumen menjadi tanggung jawab konselor. Yang C. Persiapan instrumen dan kesiapan klien sangat penting. Yang D. Data dari tes perlu dikombinasikan dengan sumber data lain seperti wawancara dan observasi. Yang E. Kekurangan instrumen tidak boleh menghambat layanan BK. Selanjutnya yaitu materi himpunan data. Himpunan data adalah kegiatan pengumpulan, pengelompokan, dan penyimpanan data siswa secara sistematis untuk menunjang kelancaran layanan, bimbingan, dan konseling. Data yang dihimpun disebut cumulative record dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, serta bersifat tertutup demi menjaga kerahasiaan dan ketepatan informasi. Jenis data ada 3 yaitu data pribadi, data kelompok, dan data umum. Data yang dikumpulkan meliputi yaitu identitas pribadi, latar belakang keluarga, kemampuan mental, bakat dan kepribadian, riwayat pendidikan dan nilai, hasil tes diagnostik, data kesehatan, minat, cita-cita, kegiatan ekstrakurikuler, dan prestasi khusus. Materi selanjutnya yaitu kunjungan rumah. Kunjungan rumah adalah kegiatan kunjungan ke rumah siswa yang dilakukan untuk memperoleh informasi tambahan tentang kondisi siswa serta membangun kerjasama dengan pihak keluarga. Kegiatan ini dilakukan secara selektif, yaitu hanya jika permasalahan siswa diduga atau diketahui berkaitan dengan situasi di rumah atau berhubungan dengan orang tua. Tujuan utama dari kunjungan rumah itu yang pertama, mendapatkan data tambahan dari lingkungan keluarga. Yang kedua, menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua. Yang ketiga, membangun komitmen kerjasama orang tua. Hal yang harus diperhatikan saat kunjungan rumah yang pertama yaitu siswa diberitahu rencana kunjungan. Yang kedua, agenda kunjungan dirancang secara konkret. Yang ketiga yaitu harus mendapatkan izin dari orang tua. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Saya Fitri Manasution dengan NIM 230291015 akan melanjutkan materi konferensi kasus, di mana konferensi kasus adalah forum tertutup yang melibatkan pihak-pihak terkait untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan siswa secara komprehensif. Nah, forum ini biasanya dihadiri oleh guru, wali kelas, orang tua, konselor, atau ahli lain yang relevan guna memastikan pendekatan yang menyeluruh dan tepat sasaran dalam penanganan masalah siswa. Nah, konferensi kasus ini tujuannya ada 3. Yang pertama, mendapat gambaran menyeluruh dan mendalam tentang masalah. Yang kedua, mengomunikasikan masalah ke pihak terkait. Yang ketiga, mengordinasikan penanganan masalah secara efektif. Ada juga fungsi konferensi kasus mencakup tentang pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan advokasi.
Selanjutnya yaitu tampilan pustaka. Tampilan kepustakaan adalah kegiatan pemanfaatan bahan pustaka seperti buku, majalah, film, tabloid, dan sejenisnya untuk membantu siswa memahami permasalahan diri secara lebih mendalam. Nah, melalui kegiatan ini, siswa dapat menambah wawasan, memperkuat diri, serta memperkaya cara pandang dan analisis terhadap masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari tampilan pustaka ini ada dua. Yang pertama, menyediakan bahan untuk pengembangan diri, dan yang kedua, mendorong klien memanfaatkan pustaka sebagai sumber solusi. Materi selanjutnya yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini adalah pemindahan penanganan kasus siswa dari konselor kepada pihak lain yang lebih berwenang dan memiliki kompetensi sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, kegiatan ini dilakukan apabila masalah siswa berada di luar batas keahlian atau wewenang konselor, sehingga diperlukan bantuan dari ahli lain untuk memberikan penanganan yang lebih efektif. Alih tangan kasus ini memiliki pihak tujuan alih tangan. Yang pertama itu untuk psikolog, yang kedua rumah sakit atau puskesmas, yang ketiga kepolisian, yang keempat lembaga penempatan kerja, dan yang kelima lembaga tes psikologi. Ada juga syarat alih tangan kasus ini. Yang pertama itu dilengkapi data data lengkap dan surat rekomendasi. Yang kedua, mendapat persetujuan siswa dan orang tua. Yang ketiga, sekolah tetap bertanggung jawab atas keberlanjutan kasus. Yang keempat, penerima wajib memberikan laporan kembali. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pembahasan kita yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling merupakan aktivitas layanan yang berperan penting dalam menunjang keberhasilan layanan BK di sekolah. Meliputi aplikasi transaksi, himpunan data, kunjungan rumah, konferensi kasus, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Seluruh kegiatan ini berfungsi mengumpulkan informasi, memperpemahaman pemahaman konselor, membangun kolaborasi dengan pihak terkait, serta memastikan penanganan masalah siswa dilakukan secara tepat dan profesional.